Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita malam Rabu, melanjutkan pembahasan kitab At-Tuhaf bil Ma'thur Anis Salaf, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita membahas wasiat yang keenam, dan saya menuliskan judulnya adalah 2/3 agama. 2/3 agama. Apa kira-kira 2/3 agama ini? Nek setengah agama langsung ketebak ya. Ya. Setengah agama ketebak. 2/3 oh. 2/3 agama ini sebetulnya pesan dari salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnul Mubarak atau Abdullah bin Mubarak. Jadi Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, kadal adabu an yakuna thulutsayiddin. Adab, adab itu hampir menjadi 2/3 agama. Adab itu hampir menjadi 2/3 agama. Jadi yang dimaksud dengan 2/3 agama itu adalah masalah tentang adab. Adab itu 2/3 agama. Ini kisah hadis ya. Ini ucapan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Sekedar untuk mengabarkan, memberitahu bahwa adab itu itu bagiannya cukup besar dalam permasalahan agama dan kehidupan manusia. Mula para ulama itu nulis kitab-kitab khusus kaitan dengan adab. Contoh Imam Bukhari nulis kitab judulnya Al-Adabul Mufrad. Niku isine hadis-hadis khusus masalah adab. Niku sanes Sahih Bukhari. Jadi kitab Adabul Mufrad itu kitab hadis sendiri, bukan kitab Sahih Bukhari, beda. Jadi nek hadis di Sahih Bukhari itu niku pancen lebih sahih daripada kitab Adabul Mufrad. Jadi ulama perhatiannya khusus dengan masalah adab, karena kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi
itu mesti ada adabnya. Ya. Bangun tidur Nabi SAW mengajarkan adab. Ya. Contohnya apa? Ada bangun tidur, doa, terus mengusap wajah supaya ngantuknya hilang, terus wudu, terus siwakan dulu. Dan ini kita mungkin tidak seperti Nabi SAW. Nabi SAW tidur itu di sampingnya siwak, ya, kayu siwak itu. Ya, jadi begitu bangun itu siwakan, ya. Nah kita ya siwakan di kamar mandi. Ya insya Allah juga mendapatkan pahala sunnah adab Nabi SAW. Nah, dari bangun tidur, ya, nanti terus beraktivitas. Sholat ada adabnya, ada jelas. Ya. Di samping masalah rukun, syarat sahnya sholat, di samping masalah sunnah-sunnahnya sholat, ada masalah adab-adabnya sholat. Ya. Contohnya, ya, saya tanya, orang nek sholat atasannya pakai singletan sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Nek pertanyaannya memper apa enggak? Enggak memper. Tapi sah toh? Nah, adab. Ya. Orang sholat, ya, mripate pelirak-pelirik dhuwur ngisor, samping kanan, samping kiri. Sah apa enggak? Ya sah saja, enggak ada, ibaratnya tidak termasuk syarat sahnya sholat apa rukun sholat itu madhep bawah. Ya. Tapi yang diajarkan adalah madhep bawah. Tapi ya sholatnya sah. Ya. Jadi memang perkara itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Ya. Tapi kan kita melihatnya tidak memper. Ya. Sholat bolak-balik goreh. Ya. Goreh itu banyak apa? Gerak. Ya. Sing peci ini dibenterna disit, terus bolak-balik ndelangi jam. Memang kalau gerakannya terlalu banyak, ya akhirnya sholatnya jadi batal. Ya. Jadi ahli fikih sepakat, ya, nek sholat gerakannya terlalu banyak di luar kewajaran itu sholatnya batal. Ya, hanya nuwun sewu, kadang-kadang karena kurang dipahami, ya, jadi banyak gerakan-gerakan yang sebetulnya tidak perlu. Ya. Nek perlu ndak apa-apa, ya. Perlu ndak apa-apa, jenengan gatel, kukur apa ndak? Ya kukur, boleh saja ndak apa-apa. Ya, nek gatel nggak dikukuri malah jenengan nggak khusyuk sholatnya jajal. Ya toh, duh jangan gatel ya, suwe banget orang mari-mari sholatnya gila. Ya boleh kukuran boleh ndak apa-apa, tapi ya yang wajar, ya, yang wajar saja. Gatel bolak-balik kukuran boleh, ya boleh wong hajat, ya hajat ndak apa-apa. Mungkin karena sedang kurang apa normal kulitnya, nggih, mungkin lagi kena penyakit kulit bolak-balik di usek-usek, ya ndak apa-apa. Ya, tapi kalau ndak ada hajat kok banyak gerak, nah itu kurang pantas. Nek geraknya ndak wajar, sholatnya bisa jadi batal. Ya, contoh, ini pada hari ini saja, ya, pada hari ini saja. Sebetulnya karena semangat ngamalakan sunnah. Asalnya karena semangat ngamalakan sunnah. Tapi kadang-kadang semangat juga butuh ilmu. Mbok ada yang nemu, mbok ada yang nemu. Mungkin hari ini ada yang ditanyakan. Sebagian masjid itu nerapakan jaga jaraknya itu disilang, zigzag. Paham betul? Ya kan? Zigzag. Gini, nah ini kan lurus ya, lurus toh. Nah, ada yang zigzag modelnya. Nah,
zigzag. Dua soft, seumpama saya sedang berdiri ya, di soft nomor 3. Soft nomor 3. Berarti soft depan saya, soft nomor 2 kan tidak ada orang, ini wong zigzag sih. Adanya sebelah kanan, sebelah kiri. Soft nomor 1 pas depan saya ada orang. Batal mundur. Apa ya, saya maju? Berarti nek saya maju berapa soft? 2. Berapa langkah itu? Oh, bisa 6 punjul. Banyak sekali jalannya. Ya. Banyak sekali. Maka nek seperti itu ya sudah, ndak usah gerak karena jalannya jadi banyak sekali. Ya. Karena yang menerapkan jaga jarak seperti itu berarti masalah kerapatan soft itu sudah tidak jadi prioritas. Sudah tidak jadi prioritas. Jadi kalaupun ada yang bolong, daripada jalannya jauh sekali, ya sudah di situ saja. Ya. Itu adab, contoh adab dalam sholat. Ya. Masalah pakaian, masalah gerak, masalah bau badan. Ya. Kerja di luar juga ada adabnya. Ya, naik kendaraan ya ada adabnya. Semua itu pasti Islam mengajarkan ada adabnya. Tidak ada perkara yang Islam itu luput tidak mengajarkan adab. Dengan keluarga, suami dengan istri pasti ada adabnya. Dengan anak-anak semuanya ada. Ya. Oleh karena itu ketika Salman Al-Farisi ditanya, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in? Apakah nabimu sudah mengajarkan semuanya? Naam, qad 'allamana hattal khira'ah. Ya, nabi kami sudah mengajarkan semuanya, bahkan masalah buang hajat. Adab buang hajat itu sudah diajarkan detail rinci. Mulai dari masuknya bagaimana adabnya mendahulukan kaki yang kiri, zikirnya bagaimana, kemudian adab ketika buang hajatnya jongkok, baik itu air besar, air kecil, ya, menjauh. Apalagi nek zaman dulu itu yang namanya WC rumah, WC umum itu ndak seperti sekarang ya. Zaman dulu Nabi SAW itu nek buang hajat ya kadang-kadang harus di daerah seperti semak-semak ya, karena tempat pembuangan itu belum dibangun seperti sekarang ya. Maka di situ ada adabnya jelas ya. Tidak sembarangan ya, apalagi di tempat terbuka ya. Wong tempat tertutup saja itu ada adabnya, apalagi tempat yang terbuka. Maka Islam sudah mengajarkan semua adabnya. Maka dari itu salah satu penafsiran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Penafsiran salah satu penafsiran ayat ini oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan arti dari ku anfusakum wa ahlikum, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Ali bin Abi Thalib mengatakan allimuhum wa addibuhum, ajari mereka ilmu dan ajari mereka adab.
Jadi adab itu untuk penafsiran ayat ini berarti jadi salah satu sebab orang itu terjaga dari siksa api neraka. Ya. Lalu bicara adab itu luas, tidak mungkin kita bahas satu pertemuan semua adab, itu tidak mungkin. Ya. Karena harus satu persatu. Dan adab itu, nah ini yang penting sekali untuk saya sampaikan. Adab itu, jamaah sekalian, itu bekal kita untuk mendapat ilmu. Ya. Bekal untuk dapat ilmu. Orang yang tidak punya adab itu tidak akan dapat ilmu, sulit. Ya. Lagi Imam Ibnu Mubarak itu mengatakan la yanalur rajulu binau'in minal ilmi ma lam yuzayyin ilmahu bil adab. Orang itu tidak akan mendapatkan ilmu. La yanalur rajulu binau'in minal ilmi. Orang tidak akan mendapatkan ilmu malam yuzayyin ilmahu bil adab, selama tidak menghiasi ilmunya dengan adab. Khususnya adab kepada gurunya. Ya. Saya beri contoh. Nyantri belajar dengan guru, dengan ustadz, dengan alim siapa saja. Nek belajar kok dia keminter, ya, keminter, itu susah dapat ilmu. Contoh gini, kepengen belajar, ya, kepengen belajar, ini sering sekali. Santri, Ustadz saya mau belajar, ya monggo belajar. Saya nentukan kita mau belajar apa, ya. Saya mau belajar fikih, ya monggo, boleh. Kitabnya saya nentukan kitabnya kitab ini saja ya, kitabnya ini saja. Tak tentukan kitabnya ini saja. Protes, itu kitabnya nggak panjang ya, udah ada penjelasannya ya. Kitabnya kurang marem ya. Kamu itu kalau belajar begitu modelnya nggak akan dapat ilmu. Yang lebih ngerti kitab yang cocok itu kamu apa gurunya? Bahkan nek yang pernah belajar kitab judulnya Kitab Ta'limul Muta'alim, ya, Kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji, Burhanuddin Az-Zarnuji, itu di situ ada yang medeni, ya, bahkan dibilang santri, ya, orang anak belajar ilmu itu kudu siap manut karo gurune, bahkan sekalipun nanti dia dijual sama gurunya. Insya Allah tidak ada guru mau jual murid, tapi gambaran ya bahwa murid itu harus siap manut. Diajari pakai kitab apa ya manut. Bagaimana caranya manut. Itu adab. Kenapa? Soalnya murid itu butuh doanya guru. Ya. Maka ketika panjenengan punya anak, ya, disekolahakan, entah mondok pesantren, apa mungkin sekolah, ya, itu wajib diajari untuk ngajeni gurunya, ya, untuk menghormati gurunya. Seumpama dihukum sama gurunya, jangan terburu-buru marah kepada gurunya. Ya, anaknya dihukum, wong tuanya cepet-cepet nesu. Kok anak saya dihukum? Justru itu sedang diajari. Ya, selama hukumannya wajar, harus dimaklumi. Ya, karena harus proses belajar begitu. Ya, zaman sekarang bocah dipondokaken, tapi malah yang kurang adab itu wong tuane santrine, ya,
pondok pesantren sudah dibuat peraturan. Ya, ini nemu ini, nyata. Dibuat peraturan, tidak boleh pegang HP. Ya. Uang saku dipegang oleh pengasuh pondok. Aturan. Ya. Sing langgar sinten? Wong tuane santri, HP-ne dikirim diumpetaken dibungkus. Loh, gimana? Ini kita lagi mau ngajari santri, dititipakan, ya. Malah digagalkan oleh orang tuanya santri. Uang jajan dibatasi. Dibatasi uang jajan. Sehari mungkin berapa ribu, atau mungkin malah cuma seminggu sekali, soalnya makan sudah ada. Ya. Lah kok malah wong tuane santri kong kali kong sama yang punya warung. Nanti anak saya kalau jajan di sini gak usah bayar dulu, catat akhir bulan tak transfer. Lah, malah yang tidak beradab siapa? Orang tua santrinya, dan ini nyata kejadian. Ya. Sedang mengajarkan adab kepada santri, malah yang menggagalkan adab orang tuanya sendiri. Ya. Dilatih makanan sederhana, ya, supaya apa? Punya adab, qanaah, nerimo, ya. Belajar untuk merasakan susahnya orang di luar sana. Ya. Biasanya menu istimewa pondok pesantren itu kan sate. Itu apa sate? Sambal terong. Ya, itu hampir setiap hari. Ya. Ya wajar, nek anak-anak mungkin ya namanya terong ya, terong, pare, ya. Pare mending pahit kan. Mungkin kadang-kadang waduh ndak nafsu makan, ya. Tapi sedang diajari sebetulnya, ya, tidak sedang ingin menyiksa anak, enggak. Ya. Tapi yang memanjakan siapa? Orang tuanya. Lah kita ini sedang mengajari adab 2/3 agama, malah orang tuanya sendiri yang nanti menggagalkan itu semua. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika beliau ditanya tentang anfa'il adab, jadi adab apa yang paling manfaat? Adab apa yang paling manfaat? Beliau mengatakan ada 3. 3 adab yang paling penting. Pertama adalah at-tafaqquhu fiddin. Tafaqquh fiddin, tafaqquh dalam agama. Jadi berusaha untuk memahami agama. Yang kedua, az-zuhdu fid dunya. Zuhud di dunia. Dan yang ketiga, wal ma'rifatu bima lillahi alaika. Mengetahui apa kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi adalah at-tafaqquh fiddin. Ini adab pertama yang paling penting, ya. Memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan paham dalam agama. Apa saja. Paham itu tidak hanya masalah ibadah, ya. Tidak hanya masalah sholat, masalah wudhu, masalah puasa. Paham agama itu ya semuanya. Masalah akidah ya paham. Apalagi itu yang paling dinomorsatukan, ya, masalah akidah, masalah tauhid. Itu jadi pondasi. Masalah ibadah ya, bagaimana ibadah yang betul.
masalah muamalah, nggih, halal dan haram harus belajar. Tafaquh fid din. Nah, yang kedua tadi az-zuhdu fid dunya. Jadi bersikap zuhud di dunia. Zuhud di dunia. Jadi cukup bagi kita itu perkara-perkara yang nantinya membawa manfaat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemarin sudah sempat disinggung pas membahas pesan dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang kunu abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ya. Jangan menjadi anak-anak dunia. Jadi yang dipikirkan itu apa yang kira-kira nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bakal ditanya, tidak usah terlalu dipikirkan. Ya, tidak usah terlalu dipikirkan. Yang ditanya nanti adalah apakah seumpama kepala keluarga. Ditanya kita bagaimana kita menafkahi keluarga. Menafkahi apa tidak? Ya. Nek masalah jenis pekerjaan sing penting halal. Ya, yang penting halal. Mula kan kadang-kadang ada yang memberi pesan yang penting itu bukan punya pekerjaan tetap, ya, tapi yang penting adalah tetap bekerja. Pekerjaannya mungkin tidak tetap, sing penting tetap kerja apa saja kerjanya yang penting halal, ya, dan bisa menafkahi keluarga. Cukup untuk sekedar menegakkan tulangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi zuhud itu sudah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan selama kita itu masih mampu untuk ibadah kepada Allah. Ya. Tafaquh fiddin, belajar agama, zuhud di dunia, tidak terlalu serakah, tidak terlalu rakus, secukupnya saja. Dan yang ketiga tadi adalah wal ma'rifatu bima lillahi alaika. Jadi mengetahui apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajibannya apa saja. Ini terus diingat-ingat. Belajar agama itu tidak boleh berhenti. Pas kita sedang merasa kepengin sekali dengan dunia, diemut-emut bahwa nantinya semua dunia yang kita dapatkan itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ada yang menasihatkan para sahabat, Nabi dan para sahabat. Mereka itu rumahnya sederhana, temboknya ya paling pasir, ya, lantainya ya tanah, masjidnya juga lantainya tanah, makanannya sederhana, ya. Itu saja ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Kemudian sungguh kalian nanti akan ditanya tentang semua kenikmatan, ya. Itu saja sampai takut, ya, dengar ayat itu. Padahal rumahnya sederhana, makannya sederhana, pekerjaannya sederhana. Itu mendengar ayat itu takut loh. Ya, apalagi hari ini Masya Allah, makanannya macam-macam, rumahnya mantap-mantap, tambah ada kendaraan, ya. Itu lebih berat nanti pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sebagian ulama itu makan itu, ya, makan, diceritakan sebagian ulama makan itu nek zaman dulu makannya roti, roti.
Roti itu dicelupkan dulu ke air supaya apa? Lembek, baru dimakan. Tidak butuh ngunyah, langsung dilek. Kenapa? Bagi dia dibandingkan kalau saya tidak masukkan ke air, saya butuh ngunyah. Dan ngunyah ini butuh waktu. Ya. Waktu ini masih bisa saya pakai untuk baca. Hanya gara-gara ngunyah tok. Ngunyah. Ya. Makannya juga tidak neko-neko. Ya. Paling roti. Ya. Hari ini siap tiru begitu. Roti, celupakan banyu. Tidak usah dikunyah, dilekwalah. Dan Masya Allah. Lalu mangan segatok, kayak katanya orang kolu ya. Ya. Insya Allah. Ya. Hanya makan nasi saja kadang-kadang. Ya, wah segatok. Nasi sama lauk loh. Sayur endi? Kurang. Sega karo sayur, lauknya langka. Aduh, ya orang kolu. Ya. Sega wis ana lauk ana sayur, lauknya sejitok teneng. Ya Allah. Ya sekali-kali makan enak enggak apa-apa, boleh. Ya. Tapi itu perbandingan bahwa para sahabat, para tabiin, para ulama zaman dulu itu ya seperti itu kehidupannya. Ya. Mereka itu yang penting bisa ngadeg, bisa jagong, bisa baca. Ya, alhamdulillah. Ya. Nggak mikir terlalu banyak masalah dunia itu sebetulnya. Ya. Itu pentingnya masalah ada, bahkan masalah nikah saja, masalah nikah. Ada yang rela bujangan nikah dengan janda. Hanya karena mikir masalah adab. Yo. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Muslim, beliau itu nikah dengan janda. Ya, nikah dengan janda. Pas ditanya oleh Nabi SAW, ya, kenapa enggak nikah dengan yang masih gadis saja? Ya. Limada lam tatazawwaj bikron. Kenapa kok enggak nikah dengan yang gadis saja? Fatula ibuha watula ibuka. Nanti kalau nikahnya dengan gadis kan kamu bisa bercanda dengan dia, masih gadis, masih muda. Dia juga mau bercanda, gelewean, masih muda. Ya, janda malah sudah bosen. Ya, karena mungkin dengan suami pertama sudah banyak dolanan. Ya, sekarang nikah yang kedua kali pikirannya beda lah, yang namanya janda dengan gadis. Nek gadis itu ya nikah pikirannya yo dunia-dunia pacaran lah nek dibayangaken. Ya. Banyak tolan, plesir, gelewean sama suaminya. Janda nikah sudah beda pikirannya. Maka Nabi bertanya kepada Jabir, loh kenapa kok nggak nikah sama gadis saja? Nikahnya malah sama janda. Jawaban Jabir, ya Rasulullah, inna walidi tuwfiya. Wahai Rasulullah, bapak saya sudah meninggal. Ya, bapak saya sudah meninggal. Wali akhawatun. Dan saya punya saudari-saudari. Saya punya adik-adik perempuan. Ya, saya punya adik-adik perempuan. Maka kenapa Jabir kok milih menikahi janda daripada gadis? Fakarihtu an atazawwaja mithlahunna fala tu'addibahunna. Saya enggak senang nantinya kalau saya nikah dengan yang sebaya adik-adik saya ini, ya. Nanti malah istri saya tidak mengajari adab kepada mereka. Malah bisa tukaran, ya, karena sebaya sih, ya, minimal enggak tukaran malah mungkin kurang diajari, wong sebaya. Nah, kenapa Jabir milih yang janda yang mungkin sudah berusia cukup pengalaman supaya nantinya bisa ngerewangi untuk ngajari adab kepada adik-adiknya yang perempuan. Ya, rela, ya, ndak egois, ya. Jadi nikah itu pertimbangannya ya para sahabat luar biasa. Ya, nek zaman sekarang ya berat, ya. Perjaka, ya,
mencari langsung janda ya kayaknya jarang lah ya. Ya tapi itulah kehidupannya para sahabat. Nah, masalah dunia itu tidak terlalu difikirkan sekali. Tidak terlalu difikirkan sekali. Dan saya menitik beratkan tadi ya, masalah adab itu sebagai bekal untuk mencari ilmu. Ya, bekal untuk mencari ilmu. Mulai Imam Ibnu Mubarak itu pesan-pesan masalah adab itu banyak sekali. Ada lagi beliau mengatakan ta'allamnal adab 30 sanah wa ta'allamnal ilma 20 sanah. Kita dulu itu belajar adabnya 30 tahun. Ya, belajar adab 30 tahun. Cari ilmunya 20 tahun. Ya, jadi belajar adab dulu, adabnya sudah mapan, baru mencari ilmu. Modalnya di situ. Ya. Beliau mengatakan lagi, nahnu ilal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita pada hari ini tuh lebih butuh adab daripada butuh banyak ilmu. Ya, lebih butuh masalah adab daripada banyaknya ilmu. Nah, ilmu nggak ada adabnya, orang juga nggak mau belajar. Ya, coba. Nek zaman dulu orang kepengen belajar itu kan melihat orangnya dulu. Ya. Nek bahasa Banyumas ya mitayani apa ora gitu. Ya. Ya kan? Dilihat dari cara jalannya, dari cara duduknya, dari tutur katanya, cara pakaiannya, penampilannya, kan seperti itu. Ya, karena adab itu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Lah nek dari pribadinya saja sudah ndak mitayani, bahasa Banyumas begitu ya. Ya, kurang layak. Ya, kurang layak. Ya orang tidak mau mencari ilmu, ndak mau ngambil ilmunya. Lah wong perilakunya seperti itu. Ya. Masa mau diambil ilmunya. Nah, peribahasa kita kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih dahsyat gurunya apa muridnya? Muridnya. Ya. Ini gurunya punya salah seperti itu, muridnya salahnya bisa lebih gede lagi. Ya. Gurunya lusuh, muridnya lebih lusuh. Gurunya tidak jaga lesan, muridnya lebih tajam lagi lesannya. Ya. Itu masalah adab dengan ilmu itu kaitannya luar biasa. Kenapa? Diawali dengan masalah adab dulu. Itu modalnya di situ. Modal orang mendapatkan ilmu dan modal orang untuk diambil ilmunya. Maka dulu para ulama ketika ngajar, itu saya lupa di majelis imam, saya lupa apakah Imam Az-Zuhri atau Sufyan Ats-Tsauri, salah satu. Bahwa ada ingat mungkin saya dibetulkan. Ketika yang hadir di situ ada 5.000 orang, 5.000 orang, yang nulis mung 500. Berarti yang nggak nulis berapa? 4.500. 4.500. Kenapa nggak nulis? Hanya melihat kepribadiannya saja, niru. Ya, cara ngajarnya bagaimana, ngomongnya bagaimana, cara duduknya bagaimana, cara memandang murid-muridnya bagaimana. Ya. Mereka belajar adabnya dulu. Yang nulis itu cuma sedikit. Ya. Diterapkan apa di sini? Yang nulis cuma sedikit ya, yang lainnya lihat. Ya, jadi masalah adab dari dulu diperhatikan sekali oleh para ulama. Maka menjadi 2/3 dalam masalah agama. Dari bangun sampai tidur kita semuanya punya adab. Ya, maka petunjuk Nabi SAW senajan itu kok keton remeh ya. Kadang-kadang kita melihatnya masalah adab itu remeh. Ya.
itu tidak bisa diremehkan. Ya. Saya kepada sebagian orang yang belajar agama, saya nanya, jenengan pernah belajar kitab adab apa? Adab gampang lah, nanti sambil jalan. Enggak bisa seperti itu. Ya, itu harus didahulukan. Ya, kalau enggak seperti itu ibarat bocah sinau belajar, tapi enggak diarahkan urutannya apa. Ya, enggak diarahkan urutannya apa. Yang harus dipelajari dulu apa? Cara belajarnya bagaimana? Ya, kepada siapa harus belajar? Ya, akhirnya serampangan belajarnya tidak karu-karuan. Ya, melahirkan lulusan-lulusan ya, yang hanya sekedar punya gelar pernah belajar. Ini tidak paham. Ya, karena tidak ngerti adabnya belajar seperti apa. Ya, maka mudah-mudahan ya, perkara adab di sini kalau tidak salah kajian Hadiun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, petunjuk Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Nah, itu dibahas dari awal ya, masalah buang hajat apa nggak? Pertama buang hajat ya kalau tidak salah ya, masalah buang hajat dan seterusnya itu kan di poin-poin 1, 2, 3 ya. Nah, itu bukan perkara yang remeh itu, senajan bukunya cilik ya, itu kecil-kecil cabai rawit. Ya, itu sudah merangkum semua, dan buku itu buku ringkesan aslinya ya, ringkesan dari kitab Zadul Ma'ad ya, yang itu tebal sekali aslinya, diringkes jadi kitab kecil sekali, sudah dimudahkan untuk belajar ya. Tinggal kita saja mau belajar atau tidak, masalah adab-adab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mulai dulu alhamdulillah pernah mempelajari adab ketika selesai kitab Muntaqal Adab min Tafsir As-Sa'di ya. Jadi adab-adab pilihan dari tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya, mudah-mudahan masih ada yang nyantol ya. Ya, mudah-mudahan lagi diteruskan dengan adab-adab yang lainnya ya. Intinya masalah adab jangan sampai diremehkan, karena itu modal untuk mendapatkan ilmu agama. Dan tadi disebutkan salah satu sebab untuk dipelihara atau dijaga dari siksa api neraka. Kiranya demikian yang bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.